Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarsi, NPM 18160136 dari PGSD 6C. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Yang pertama, hakikat pembelajaran mikro. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro yang artinya kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Jadi, micro teaching yakni model praktik mengajar dalam lingkungan terbatas atau mikro untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar basic teaching skill yang dilaksanakan secara khusus dan dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa calon guru. Setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Secara mandiri atau bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang ketiga yaitu manfaat bagi supervisor, dapat memberikan masukan, saran maupun solusi yang akurat. Selanjutnya karakteristik pembelajaran mikro. Bagaimana keterampilan menjelaskan, menjalin komunikasi interaktif dengan siswa. Bagaimana menggunakan keterampilan bertanya, bimbingan kegiatan diskusi, mengadakan umpan balik dan menguatkan, serta kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Itulah salah satu kelebihan dari bentuk penyederhanaan melalui pembelajaran mikro, yaitu dengan berlatih hanya memusatkan perhatian pada jenis keterampilan tertentu saja, tetapi yang berlatih berusaha secara terkonsentrasi hanya melatih bagian-bagian tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Prinsip pembelajaran mikro itu ada 5. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua, aktivitas. Prinsip pembelajaran mikro itu ada 5. Yang pertama itu prinsip perhatian dan motivitas. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, balik dan penguatan. Yang keempat, tantangan. Yang kelima, perbedaan individual. Selanjutnya bab 2 yaitu menjelaskan tentang metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut panduan teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar, pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu ada 2. Yang pertama, tematik terpadu. Tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Yang kedua, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan. Yang pertama itu mengamati, 2 menanya, ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi dan mengkomunikasi. Di sini ada 4 landasan. Yang pertama, landasan filosofi kurikulum 2013. Yang kedua, landasan yuridis kurikulum 2013 dan dasar pemikiran. Selanjutnya, penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD. Yang pertama, pengetahuan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, manfaat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilakukan sesaat proses pembelajaran dengan menggunakan alat. Yang pertama, angket. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, catatan atau anekdot. Yang keempat, refleksi. Selanjutnya bab 3 yang menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Merupakan bentuk perilaku, kemampuan atau keterampilan skill
yang harus dimiliki guru sebagai model dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Di dalam keterampilan dasar mengajar, yang pertama itu ada keterampilan membuka pembelajaran, yaitu yang dimaksud keterampilan membuka pembelajaran itu kita sebagai guru harus membuka pembelajaran itu dengan baik. Selanjutnya yaitu bab 3 menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan bentuk perilaku, kemampuan atau keterampilan atau skill yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Di dalam keterampilan dasar mengajar, yang pertama itu ada keterampilan membuka pembelajaran. Dengan adanya pembukaan pembelajaran itu siswa dapat terkondisikan di dalam kelas. Yang pertama itu kita bisa anak-anak untuk berbaris, yang kedua memimpin berdoa, dan yang ketiga absensi. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran, baik yang bersifat mengganggu, gangguan kecil ataupun gangguan yang berkelanjutan. Kita itu harus mengelola kelas itu agar kelas itu tidak ricuh atau kacau ya. Sebagai guru kita itu harus tegas, bisa mengondisikan kelas dengan baik agar pembelajaran itu berjalan dengan baik dan sesuai. Selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan media atau alat. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Maksudnya itu dengan adanya media pembelajaran, siswa pasti akan terpacu dengan rasa ingin tahunya itu akan tinggi ya untuk belajar. Jadi sangat penting jika guru menggunakan media atau alat, karena bisa membuat siswa itu semangat dalam belajar dan tidak bosan. Selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematik atau runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan lainnya, sehingga terciptalah suatu pemahaman untuk yang diinginkan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu keterampilan bertanya, bertujuan agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Yang kedua, agar membangkitkan rasa ingin tahu sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mencari dan menggali sumber-sumber pembelajaran yang lebih luas dan bervariasi. Selanjutnya yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran itu adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.